Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan melanjutkan membahas buku matematika kelas 9. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 167 hingga 168, menjawab soal-soal eksplorasi 3.7 dan mengisi tabel 3.11. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Eksplorasi 3.7. Rotasi terhadap titik pusat 0,0. Perhatikan dengan seksama gambar segitiga ABC pada gambar 3.37. Ini dia gambar 3.37, ilustrasi rotasi pada bidang koordinat. Di sini ada segitiga ABC ya, kemudian ada titik A aksen dan B aksen. Nomor 1. Jika kita merotasikan segitiga ABC sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik asal O 0,0, periksalah dengan menggunakan penggaris dan busur apakah titik A aksen dan B aksen masing-masing merupakan bayangan dari titik A dan B. Selanjutnya, tentukan hasil rotasi titik C terhadap titik pusat O 0,0. Oke, perintah lanjutannya nomor 2, gambarkan bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nomor 3, gambarkan hasil rotasi segitiga ABC sebesar 180 derajat. Berdasarkan pengalaman kalian tentang materi sebelumnya, adakah jenis transformasi lain yang sama dengan rotasi sebesar 180 derajat? Sebutkan. Nah, ini nanti kita jawab dulu soal nomor 1 dan nomor 2. Berikutnya baru kita kerjakan nomor 3 dan ada nomor 4 yaitu tabel 3.11 di halaman 168 ya. Pokoknya sekarang kita fokus dulu ke soal nomor 1 dan nomor 2 karena ini masih nyambung, oke? Tentang segitiga ABC pada gambar 3.37 ini. Oke, untuk soal nomor 1 tadi, intinya itu kita disuruh ngecek ya, apakah titik A aksen dan B aksen masing-masing merupakan bayangan dari titik A dan titik B. Itu dulu. Nah, titik A aksen itu yang di sini dan titik B aksen itu yang di sini, deh. Untuk memudahkan kita mengecek, ada baiknya gambar segitiga ABC beserta titik A aksen dan B aksen ini Kak Sari salin dulu ya pada bidang koordinat punya Kak Sari sendiri supaya nanti kita bisa mudah mencoret-coretnya ya. Nah, di sini bidang koordinatnya Kak Sari ini adalah sumbu X dan di sini adalah sumbu Y. Ku beri angka-angka dulu. Ini adalah titik pusat ya, 0,0. Di sini adalah sumbu X yang positif, berarti mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Ke kiri ini adalah sumbu X tapi yang negatif ya, mulai dari negatif 1, negatif 2 sampai seterusnya. Di atasnya 0 ini sumbu Y yang positif, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Di bawahnya 0 ini sumbu Y juga tapi yang negatif, mulai dari negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Nanti kalau kurang bisa kita panjangin lagi. Nah, sekarang kita pindahkan dulu untuk segitiga ABC yang di sini. Caranya, lihat titik A ini ada di koordinat 1,0. Nih, X-nya angka 1, Y-nya tetap di 0. Jadi 1,0. Nah, 1,0 itu di mana kalau pada gambar kita? Ya di sini. Nah, ini dia 1,0. Terus titik B ini ada di koordinat X-nya 3, Y-nya 2. Jadi 3,2. Kak Sari pindahkan ya. Ini 3, ini 2. Berarti 3 ketemu sama 2. Disinilah letak titik B. Satu lagi untuk titik C, ini di sumbu X-nya angka 2, di sumbu Y-nya angka 5. Berarti 2 dihubungkan sama 5. Oke. Ini di sumbu X angka 2-nya yang ini, di sumbu Y angka 5-nya yang ini. Berarti 2 dihubungkan sama 5. Nah, maka disinilah letak titik C. Nah, sekarang segitiga ABC sudah siap kita gambar ya, dengan cara menghubungkan titik A ke B, B ke C, dan C kembali lagi dihubungkan ke A. Seperti ini.
Nah, gitu. Terus kita letakkan juga titik A aksen dan B aksen. Untuk A aksen ini ada di 0,1. Jadi X-nya 0, Y-nya 1. Di situ posisinya. Ini deh, X-nya 0, Y-nya 1. Maka disinilah terletak titik A aksen. Ya. Terus untuk B aksen, ini lihat titik ini di sumbu X-nya ada di angka negatif 2, di sumbu Y-nya ada di angka 3. Jadi negatif 2 dihubungkan sama 3. Oke. Nih, negatif 2-nya di sini, 3-nya yang ini ya. Negatif 2 dihubungkan sama 3. Posisinya adalah di sini untuk B aksen. Nah, sekarang tugas kita memeriksa atau ngecek apakah titik A aksen dan B aksen ini merupakan bayangan dari titik A dan titik B ya, hasil rotasi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik asal O 0,0. Maksudnya itu gini. Ini kalau misalnya titik A dirotasi 90 derajat berlawanan arah jarum jam, berarti arahnya itu ke kiri gini ya, kalau berlawanan arah jarum jam, sebesar 90 derajat berpusat di titik asal O 0,0, apakah nanti bayangannya jadinya di A aksen ini? Itu harus kita cek. Demikian juga untuk titik B. Kalau misalnya titik B ini dirotasi berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat berpusat di titik asal O 0,0, apakah nanti jadinya bayangannya di B aksen ini? Nah, kita disuruh ngeceknya menggunakan penggaris dan busur yang kayak gini ya. Berarti kita gunakan dua alat ini untuk memeriksa atau untuk ngecek ya. Nah, yang pertama gunakan penggaris dulu deh. Penggarisnya ini kita gunakan untuk menghubungkan titik A ke titik pusat O. Berarti dari A ini ke O. Dah gitu ya. Kebetulan kan dia memang ada di sumbu X, jadi gambarnya ketutup sama gambar garis aslinya. Terus hubungkan juga titik O ke A aksennya menggunakan penggaris. Dah gitu. Nah, sekarang giliran menggunakan busur. Nah, busur ini bagian pusat busurnya ini letakkan di titik O kayak gini deh. Terus sambil kita lihat dari gambar tadi, apakah titik A dengan titik A aksen ini membentuk sudut 90 derajat. Ternyata benar ya, ini kan membentuk sudut siku-siku. Berarti benar, A aksen ini merupakan hasil rotasi titik A sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam berpusat di titik O. Ini udah benar, A jadinya A aksen. Nah, sekarang bagaimana untuk B? Apakah benar jadi B aksen ini? Caranya kita pakai penggaris dulu. Kita hubungkan ya titik B ke titik O atau titik pusatnya atau titik asal kayak gini. Nah, terus hubungkan juga dari titik asal ini ke titik B aksen yang di situ. Kita hubungkan juga pakai penggaris. Oke, kalau sudah, sekarang giliran tugasnya busur ya. Pusat busurnya ini letakkan di titik O. Kayak gitu. Terus sambil kita cek apakah garis yang kita buat tadi dari titik B ke titik O dan dari titik O ke titik B aksen membentuk sudut 90 derajat. Ternyata benar. Ini kan, ini 0 sampai ke sini tuh 90 ketemu sama titik B aksen ini tadi. Ini ya. Ini kalau Kak Sari geser dikit tuh. Ini kan B sampai ke B aksen. Ini kan membentuk 90 derajat kalau dilihat dari busur kita. Nah, gitu ya kan? Tuh ya, Dek ya. Terlihat ya. Jadi benar, titik B ini kalau dirotasi berlawanan arah jarum jam ya sebesar 90 derajat, pusatnya di titik O, hasilnya adalah di titik B aksen. Sudah benar. Baik A aksen maupun B aksen sudah benar. Itu tadi pembuktiannya. Setelah kita buktikan sendiri, sudah kita periksa sendiri ya. Ini ada lanjutannya. Selanjutnya, tentukan hasil rotasi titik C terhadap titik pusat O 0,0. Maksudnya 90 derajat juga berlawanan arah jarum jam. Nah, kalau yang C ini kan belum ada. Nah, ini adalah tugas kita sendiri ya, dari C untuk menjadi C aksen. Caranya gimana? Dengan menggunakan dua alat tadi. Yang pertama penggaris dulu. Hubungkan titik C ke titik O.
kayak gini. Kalau sudah, nah karena ini kan C aksennya belum ada ya, kita belum bisa menghubungkan lagi kemana-mana nih dari titik O ke C aksennya. Nah sekarang justru tugasnya si busur. Caranya gini, titik pusat busur ini letakkan di titik O deh. Nah sudah ya. Kalau udah, bagian angka nolnya ini kita luruskan sampai dia berhimpit dengan garis CO tadi, dari titik C ke titik dari titik C ke titik O tadi yang kita garis barusan. Nah gini ya, tuh kan, ini kan tetap ya, pusatnya tetap di titik O. Terus angka nolnya ini kan lurus sama garis yang kita buat tadi, kayak gitu ya. Sudah? Kalau sudah, sekarang lihat di sini langsung di angka 90 derajatnya. Nah, ini kan angka 90. Berarti di sini, nah, kita bikin titik dulu aja. Oke, sudah. Ya, kayak gitu ya. Dipasin. Nah, kalau udah busurnya sekarang boleh diangkat. Sekarang giliran penggaris ya. Nah, penggaris ini untuk menggaris dari titik pusat O ini ke titik yang kita tandain menggunakan busur tadi. Nah kayak gini nih dek. Nih ini kan, ini kelihatan tipis banget ya punya Kak Sari ya. Jadi dari titik O ini ke sini dipanjangin boleh. Oke kayak gitu. Nah kalau sudah, sekarang mau dicek ulang boleh. Nih pusat busurnya letakkan di titik O. Angka 0 pada busur ini dilurusin sampai dia berhimpit dengan garis CO. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan angka 90 derajatnya nih tuh pas banget ya. Tuh, sama garis kita tuh kayak pas gitu. Nah, ya. Ini artinya udah bener gambar kita ya. Ini udah membentuk sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam berpusat di titik asal O 0,0. Nah, sekarang masalahnya posisi C aksennya itu di mana? Di sini, di sini, di sini, di sini apa di situ? Nah, sebenarnya ini tuh bisa minta bantuan penggaris, bisa. Jadi kita ukur panjangnya dari titik O ini ke titik C. Ini berapa senti? Nah gini ya, berapa senti? Ini kalau kita lihat benar-benar ini kan 5 senti, lebihnya 1, 2, 3, 4, berarti 5,4 senti. Nah ini juga kita ukur ya, dari titik O ke sini harus 5,4 senti. Kak Sari ngukurnya kayak gini aja. Ini kan 5,4, aku taruh di sini. Nah gitu. 5,4 nya di sini dong. Nah ini ya, ini kan 5 cm, 1 2 3 4 ya. Nah 5,4. terus titik angka nolnya berhentinya di mana nih? Angka nolnya kan berhentinya di sini. Nah berarti inilah letak titik C aksennya nanti nih, 0 sampai 5,4 cm. Ini juga sama, 0 sampai 5,4 cm. Terlihat ya, tidak direkayasa. Oke, berarti kita udah dapat posisi C aksen. Nah, gini. Berapa koma berapa ini? Kalau kita lihat di sumbu X-nya di angka negatif 5 dan di sumbu Y-nya di angka 2. Boleh ditulis kalian koordinatnya ya, khusus untuk C aksen. Nah, ini udah selesai sebetulnya untuk soal yang ke-1. Yang pertama tadi kita disuruh ngecek apakah A aksen dan B aksen itu merupakan bayangan dari titik A dan B. Ternyata benar. Terus selanjutnya kita disuruh menentukan hasil rotasi titik C terhadap titik pusat O 0,0. Ya udah, ini udah kita tentukan posisinya ya. Di sini letaknya, yaitu di negatif 5,2. Nah sekarang masih ada lanjutannya. Soal nomor 2 nya ini, gambarkan bayangan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Ya gampang banget, karena kita sudah punya A aksen, B aksen, dan C aksen, ya tinggal kita hubungkan aja sehingga membentuk segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kayak gini deh. Nah ya, alhamdulillah. Jadi tadinya segitiga ABC-nya tuh yang ini nih. Kalau Kak Sari tebelinnya boleh pakai ini deh, spidol deh biar jelas ya. Tadinya segitiga ABC yang di sini. Segitiga ABC-nya sebelah sini atau di kuadran 1. Nah, sekarang setelah dirotasi menjadi segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang di sebelah sini atau di kuadran 2 ini. Nah, gini.
Dia posisinya itu diputer. Rotasi itu memang diputer ya, Dek ya. Nah, gitu. Jadi diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi arahnya itu ke sini. Nah, A-nya di sini ke sono, B-nya ke sono gitu, C-nya ke sono ya. Itu namanya rotasi. Sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam berpusat di titik asal O 0,0. Oke, sudah ya, sip. Berarti soal nomor 1 dan nomor 2 beres. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3, ini sebenarnya masih menggunakan segitiga ABC yang di sini tadi. Coba kita baca ulang. Gambarkan hasil rotasi segitiga ABC sebesar 180 derajat. Nah, kalau yang tadi sebesar 90 derajat berlawanan arah jarum jam, sekarang kita disuruh rotasikan sebesar 180 derajat. Kalau gitu, Kak Sari akan tetap menggunakan segitiga ABC yang merah ini ya, Dek ya. Toh nanti kan dirotasikannya sebesar 180 derajat, pasti hasilnya nanti beda dengan segitiga yang biru ini ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, terus nanti setelah jadi hasil rotasinya, kita disuruh menjawab ini berdasarkan pengalaman kalian tentang materi sebelumnya. Adakah jenis transformasi lain yang sama dengan rotasi sebesar 180 derajat? Sebutkan. Tenang aja, nanti Kak Sari bantu ya. Yang pertama, pokoknya sekarang untuk soal nomor 3 ini kita rotasikan aja dulu segitiga ABC sebesar 180 derajat berpusat di titik O 0,0. Caranya itu kayak gini. Langkah pertama, untuk titik A dulu. Titik A kalau mau dirotasikan 180 derajat berpusat di titik asal O 0,0, ya udah titik A ini kita hubungkan dengan titik O. Berarti kan segini, ya kan? Nah, terus garisnya tapi dipanjangin ke sana. Nah, gitu deh. Kebetulan kan ini garisnya kan berhimpit dengan sumbu X, jadi nggak kelihatan gitu ya. Nah, nggak masalah. Yang penting kita tahu dari titik A ke O ini berapa langkah jaraknya. Nih, 1 langkah. Berarti nanti dari titik O ke sini juga harus 1 langkah. Maka disinilah posisi A aksennya. Nah, kalau mau dikasih koordinat, A aksen ini berapa koma berapa? X-nya negatif 1, Y-nya 0. Berarti negatif 1,0 gitu. Nah, sekarang untuk titik B, gimana nih caranya? Caranya kita buat garis dulu dari titik B ke titik O. Ya, seperti ini. Terus garisnya panjangin lagi aja sampai ke bawah gitu. Nah, sekarang ambil penggaris kita untuk mengukur jarak dari O ke B ini berapa senti. Nih, lihat deh. Kalau Kak Sari tunjukin di sini, ternyata ini kan 0, ini 3. Ini 3,12345,6. Berarti 3,6 cm. Maka dari titik O ini ke sini juga harus kita ukur 3,6 cm. Langsung aja Kak Sari letakkan 3,6-nya dulu di O. Nah, gitu. Dan angka 0-nya ada di sini. Gitu deh. Jadi intinya dari titik ini ya, dari titik ini ke O itu 3,6. Nah, dari O ke B juga 3,6. Jadi jaraknya harus sama. Sehingga kalau udah kayak gitu udah yakin, maka disinilah letak titik B aksen. Berapa koma berapa nih koordinatnya? Biar tahu persis ya. Lihat titik ini di sumbu X ada di angka negatif 3 dan titik ini di sumbu Y ada di angka negatif 2. Jadi B aksen negatif 3, negatif 2. Nah, satu lagi untuk C. Caranya kita tarik garis dari titik C ke titik O, terus nanti dipanjangin lagi gitu loh deh ya, dipanjangin lagi ke bawah. Nih, titik C ke titik O, lanjutkan lagi ke bawah. Nah, ke bawahnya manjanginnya bebas dulu. Setelah ini baru kita ukur ya, berapa senti sih dari O ke C ini. Coba kita lihat. Ternyata ini 0, terus ini 5,1234, 5,4 cm. Berarti kesininya juga harus 5,4 cm. Nah, ini kan, ini 5, 1, 2, 3, 4, 5,4. Ternyata
angka nolnya ada di sini. Ya udah dapet deh ya. Maka disinilah letak titik apa Dek? Ini tadi C, berarti di sini adalah C aksen. Berapa koma berapa koordinatnya? Lihat titik ini di sumbu X-nya di angka negatif 2. Dan titik ini di sumbu Y-nya di angka berapa? Belum tertulis. Kalau belum tertulis ya tinggal kita tulis aja. Setelah negatif 3, negatif 4, negatif 5, ya kan? Berarti C aksen ini di sumbu X-nya di angka negatif 2, C aksen ini di sumbu Y-nya di angka negatif 5. Maka alamat dari C aksen adalah negatif 2, negatif 5. Nah, sekarang sudah semua nih. A aksen ada, B aksen ada, C aksen ada. Tinggal kita hubungkan aja. Oke, dihubungkan. A aksen ke B aksen, B aksen ke C aksen, kembali lagi C aksen ke A aksen. Oke, nah ini kalau mau Kak Sari tebelin boleh ya, pakai spidol warna hijau aja biar terlihat kontras ya. Nih A ke B aksen, A aksen ke B aksen, terus lanjut ke C aksen, lanjut terakhir ke A aksen lagi. Sudah jadi ya. Awalnya adalah segitiga ABC yang merah ini dirotasi 180 derajat berpusat di titik asal O 0,0 menjadi A aksen, B aksen, C aksen yang di sini. Nah, dari sini kita siap menjawab pertanyaan yang berikutnya tuh. Berdasarkan pengalaman kalian tentang materi sebelumnya, adakah jenis transformasi lain yang sama dengan rotasi sebesar 180 derajat? Sebutkan. Jawabannya ada, Dek. Kalau yang seperti ini ya, 180 derajat ini sama dengan transformasi, yaitu refleksi terhadap titik pusat O 0,0. Inilah yang sama dengan transformasi rotasi 180 derajat tadi Dek, yaitu refleksi terhadap titik pusat O 0,0. Kalau refleksi itu pencerminan Dek. Nanti kalau segitiga ABC ini dicerminkan terhadap titik pusat O 0,0, jadinya persis dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen ini ya. Jadi ini ya untuk menjawabnya. Atau kalau jawaban panjangnya gini, transformasi lain yang sama dengan rotasi sebesar 180 derajat adalah refleksi terhadap titik pusat O 0,0. Seperti itu kalau mau menjawab dalam kalimat yang panjang ya. Intinya kalian paham. Kalau paham, masalah menjawabnya gampang. Tapi kalau masih bingung mau dibantu jawab kayak gimana pun ya tetap aja bingung. Nomor 1 intinya harus paham. Makanya di sini Kak Sari neranginnya pelan-pelan ya. Tahap-tahapannya itu Kak Sari tunjukin satu persatu. Tujuannya supaya kamu paham. Oke Dek, tapi tentu saja kalau masih ada yang sedikit-sedikit bingung itu normal. Namanya juga proses belajar ya, nggak mungkin tiba-tiba paham semua, pasti bertahap. Nah kalau masih agak-agak bingung itu kamu nanti bisa tanya jawab sama Kak Sari aja ya, di kolom komentar boleh, atau kalau mau tanya jawabnya di dalam grup juga boleh. Cara gabung ke grupnya chat ke 081 456 10 9 8 70. Ini nanti terutama di dalam grup itu kalian bisa tanya soal, nanti Kak Sari bantu kasih jawabannya. Nah dari tanya jawab soal itu tadi kalian diharapkan bisa tambah paham. Sebetulnya gitu deh. Memang kalau matematika itu biar tambah paham ya harus banyakin latihan soal ya, selain banyakin berdoa ya enggak. Nah tanya jawab soalnya boleh di dalam grup aja. Untuk grupnya Kak Sari punya dua macam, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Dua-duanya nomor yang dihubunginya sama kok yang ini. Bilang aja, Kak aku nanti mau digabunginnya ke grup yang gratis dong. Boleh, berarti ke nomor ini. Kalau mau gabung di grup yang berbayar juga boleh, sama nomornya ini ya, silahkan. Nah sekarang kita akan lanjut dulu ke halaman 168.
Oke, di halaman 168 ada soal yang keempat, Dek. Untuk mempermudah kalian menarik kesimpulan, isilah tabel berikut. Tabel 3.11 hasil rotasi titik X, Y. Oke. Nah, di sini sudah ada titik awalnya, kemudian sudah ditentukan pusat rotasinya, semuanya di titik asal 0,0 ya. Terus sudut rotasinya juga sudah ditentukan. Arah rotasinya nanti harus kita lengkapi, demikian juga dengan bayangan hasil rotasinya. Langsung saja Kak Sari bantu mengisi tabel ini ya. Untuk titik awal 2,3, pusat rotasinya di 0,0 dan sudut rotasinya negatif 90 derajat. Ini artinya arah rotasinya searah jarum jam. Pokoknya kalau yang ada tanda negatif, ini berarti nanti searah jarum jam. Ya, sebaliknya kalau yang positif gini, ini nanti berarti berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, berarti ini untuk sudut rotasi negatif 90 derajat sudah benar ya, terisi arah rotasinya searah jarum jam. Nah, bagaimana dengan bayangan hasil rotasinya? Kalian perhatikan. Kalau awalnya 2,3 dirotasi 90 derajat searah jarum jam berpusat di 0,0, nanti hasil bayangan rotasinya ini kayak dibalik deh. 2,3 ini menjadi 3-nya itu maju ke depan, koma. Nah, ini harusnya kan diisi angka 2, tapi menjadi negatif 2. Ya, 2,3 menjadi 3, negatif 2 kayak gitu. Nah, sehingga langsung aja kalau X, Y pusat rotasinya 0,0, sudut rotasinya negatif 90 derajat kan sama persis tuh. Maka arah rotasinya juga pasti akan sama persis, yaitu searah jarum jam. Dan hasil bayangannya atau bayangan hasil rotasinya kayak tadi, X, Y menjadi Y, min X ya, menjadi Y, min X. Kayak ini tadi 2,3 menjadi 3, min 2. X, Y menjadi Y, min X kayak gitu ya. Nah, ini boleh kamu hafalkan deh, ini sebagai rumus umumnya. Oke. Nah, sekarang kalau X, Y pusat rotasinya tetap 0,0, tapi nih lihat sudut rotasinya sekarang ganti, bukan negatif 90 derajat lagi, melainkan positif 90 derajat. Kalau gitu arah rotasinya juga pasti ganti, bukan searah jarum jam lagi, melainkan berlawanan arah jarum jam. Nah, Kak Sari singkat ya, berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, terus bayangan hasil rotasinya gimana? Apakah sama dengan ini? Enggak. Kalau tadi X, Y menjadi Y, min X. Nah, sekarang X, Y menjadi min Y, X ya. Kamu hafalkan lagi deh. Kalau berlawanan arah jarum jam 90 derajat, pusat rotasinya di 0,0, X, Y itu berubah menjadi min Y, X. Nah, sekarang bagaimana dengan ini? Negatif 3,2, pusat rotasinya 0,0, tapi sudut rotasinya 180 derajat. Untuk arahnya dulu. Nah, karena dia positif, kalau positif pasti berlawanan arah jarum jam kayak gitu ya. Nah, sekarang untuk bayangan hasil rotasinya gini deh, tandanya ini dua-duanya diganti, min 3 menjadi positif 3, atau kita tulis 3 saja, duanya menjadi negatif 2. Nah, ini ya, kalau berlawanan arah jarum jam sejauh 180 derajat, pusatnya di 0,0, langsung aja tandanya diganti semuanya, min menjadi plus, plus menjadi min ya, negatif jadi positif, yang positif jadi negatif. Nah, sekarang langsung ke sini dulu deh. Kalau X, Y pusat rotasinya 0,0, sudut rotasinya 180 derajat, kan sama persis dengan yang ini tadi kan. Nah, maka di sini arah rotasinya pasti sama juga, yaitu berlawanan arah jarum jam. Kemudian bayangan hasil rotasinya kayak tadi, X, Y berubah menjadi gimana?
ini kan X-nya positif, berarti menjadi negatif X, Y-nya ini kan positif, berarti berubah menjadi negatif Y, kayak gitu. Nah, ini boleh kamu hafalin. Pokoknya yang berupa rumus-rumus X, Y ini boleh sekalian kamu hafalkan ya, supaya nanti kalau ketemu soal-soal yang kayak gini, kamu bisa mengerjakannya dengan mudah. Nah, terus yang ini yang Kak Sari lewatin ini gimana? Ini nanti juga bisa kamu hafalkan, Dek. Titik awalnya X, Y, pusat rotasinya 0,0, tapi sudut rotasinya itu negatif 180 derajat. Kalau negatif 180 derajat, ini gimana? Mirip kayak yang negatif-negatif juga, berarti searah jarum jam. Ya kan, pokoknya kalau negatif berarti searah jarum jam. Nah, bagaimana dengan bayangan hasil rotasi? Nah, khusus untuk yang 180 derajat boleh negatif maupun positif, nanti hasilnya ke sini sama, Dek. Awalnya X, Y menjadi min X, min Y. Nah, jadi menghafalkannya lebih enak ya. Kalau 180 derajat diputar searah maupun berlawanan arah jarum jam, hasilnya sama. Dari X, Y menjadi min X, min Y. Untuk dua baris terakhir X, Y pusatnya di 0,0 semua, sudut rotasinya yang satu negatif 270 derajat, yang satu positif 270 derajat. Kita tentukan dulu arah rotasinya. Untuk yang negatif pasti searah jarum jam. Oke. Untuk yang positif pasti berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, sekarang untuk bayangan hasil rotasinya, ini boleh dihafal juga ya. Untuk yang searah jarum jam, awalnya X, Y itu menjadi min Y, X. Oke. Untuk yang berlawanan arah jarum jam, awalnya X, Y menjadi Y, min X. Dah, ini yang perlu dihafal, Dek. Sebenarnya cara menghafalnya itu sekalian praktek mengerjakan soal-soalnya. Kalau hanya hafalan gini pasti nanti kesandung lupa. Atau lagi hafalan ditanyain temen, sekarang jam berapa sih? Pasti lupa. Tapi kalau udah dipakai mengerjakan soal-soal rotasi, nanti akan terbawa terus kok ya. Karena jadinya paham dan terbayang gitu. Oh, kalau 90 derajat searah jarum jam itu awalnya X, Y menjadi ini dan lain-lainnya. Kayak gitu ya, Dek ya. Sarannya Kak Sari, banyakin latihan soal. Nah, sekali lagi di grup kalian bisa tanya jawab soal sama Kak Sari, yang soalnya itu sumbernya bisa dari LKS, bisa juga dari PR yang dituliskan guru kalian di papan tulis, ya kan? Kalau sumbernya dari buku paket, insya Allah kan akan Kak Sari bahas semuanya ya, halaman demi halaman. Oke, intinya gabung aja ke grupnya Kak Sari. Mau grup yang gratis boleh, grup yang berbayar boleh, silahkan. Nah, sekarang karena halaman 168 ini pun sudah selesai, waktunya Kak Sari pamit. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus, buat kamu yang belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.